semua, jumpa lagi di Ajay Art Education dan inilah ruang pribadi. Dalam ruang pribadi kali ini, saya akan menjawab beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar saya dengan menggunakan kartu tarot. Baik, dan untuk permasalahan kali ini adalah bagaimana ataupun apa saja sih hal-hal yang bisa menghambat tim kerja kita, atau sifat-sifat apa saja sih yang ternyata bisa menghambat kinerja ataupun kesolidan tim kerja kita. Kita mulai saja. Ya. Oke, saya ambil satu kartu. Ya. Oke. Yang bisa menimbulkan atau menjadi hambatan untuk tim kerja kita, salah satunya adalah sifat iri dan dengki. Karena sifat iri dan dengki ini akan membakar hati-hati, maksudnya membakar hati setiap manusia secara perlahan. Mulai dari iri karena teman kita naik gaji, misalkan iri dengan prestasinya, iri dengan kepandaiannya, atau bahkan iri dengan sesuatu yang belum pasti. Ini yang bahaya untuk tim kita. Selanjutnya apalagi? Kita coba ungkap berikutnya. Wah, main belakang. Main belakang ini seperti apa? Pada akhirnya ketika iri lalu berkembang jadi dengki, ketika iri itu kita hanya sirik dengan apa yang orang capai atau apa yang orang dapatkan, tapi ketika berubah jadi dengki, kita ingin mengambil atau memastikan kenikmatan ataupun hal-hal baik yang didapat orang itu lenyap dari orang tersebut. Nah, akhirnya apa? Main belakang. Main belakangnya seperti apa? Bisa jadi timbul saling menghasut, saling menjilat mungkin ya. Karena yang paling mungkin di dunia kerja itu yang menjilat. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti yang mau dijilat ini supaya tidak bisa terjilat tentunya. Itu. Berikutnya, hal apa saja yang mungkin bisa menjadi sifat-sifat apa aja yang mungkin bisa menjadi penghambat tim kerja kita. Merasa paling kuat, merasa paling powerful, merasa paling hebat, merasa paling diandalkan, merasa paling dibutuhkan, merasa ketika tidak ada dia tidak bisa berkembang, merasa paling, semuanya merasa paling. Itu jelek. Termasuk kebalikannya, merasa paling minder, merasa paling tidak baik, merasa paling tidak dibutuhkan. Karena pada hakikatnya sebuah tim itu membutuhkan satu sama lain, saling berkesinambungan, saling bersatu gitu, untuk menjadi sebuah tim yang hebat. Tidak bisa satu orang bisa meraup semua pekerjaan, tidak. Maka merasa paling kuat, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling cerdas, merasa paling dibutuhkan, merasa paling dekat dengan bos, merasa paling yang redominasi tidak baik ada dalam sebuah tim. Nah, berikutnya kita coba lagi dari kartu-kartu ini. Apa saja sih yang tidak boleh ada di
ular. Ular ini seperti apa ya? Ular berbisa, cuy. Ular berbisa ini seperti apa ya? Jelas seperti sifatnya ular. Kelihatan jinak, tapi kemudian tiba-tiba masuk. Di depan kelihatan baik, di belakang begitu. Dan berbahaya licinnya ular berbisa ini kan, ketika menyemprotkan bisanya mungkin langsung kena jantung kita. Ketika kena gigitannya racunnya menyebar kemana-mana begitu. Ular berbisa, hati-hati di tim Anda. Udah empat sifat. Yang berikutnya, terakhir ya mungkin untuk kali ini ya. Ego, arogansi, ambisi. Pada hakikatnya setiap manusia musuh utamanya adalah dirinya sendiri, egonya sendiri, bukan orang lain, bukan juga lingkungan. Yang terbesar adalah egonya sendiri. Maka dalam sebuah tim pastikan setiap ego bisa terkendali, setiap pekerjaan jelas jalurnya, dan tidak ada yang seperti tadi paling menonjolkan ego. Itu dia untuk pembacaan tarot kali ini, dan semoga kita punya tim yang hebat, tim kerja yang hebat, karena sesungguhnya kita tidak bisa berdiri sendiri, kita sesungguhnya membutuhkan orang lain. Sesungguhnya kita perlu bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Saya Jajeni, selamat malam.